Marilah kita bersama-sama manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, yang mana kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita masih bisa hadir di Masjid Baitul Ikhwan ini, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan kita sebagai umatnya yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Sebelum naik mimbar, saya ingin memberikan informasi, yaitu informasi keuangan Masjid Baitul Ikhwan. Adapun untuk saldo kas masjid sebesar Rp6.622.000, pemasukan kotak infak tanggal 22 September 2023 sebesar Rp1.425.000. Pemasukan kotak bulanan JIS untuk bulan September sebesar Rp5.272.000, infak dari Ibu Ora Rp500.000, kotak infak parkir Rp180.000, total saldo sebesar Rp13.999.000. Adapun untuk pengeluaran masjid dan lain-lain sebesar Rp1.020.000, untuk honor marbot 2 orang sebesar Rp2 juta, untuk pembelian alat kebersihan masjid 1 bulan sebesar Rp400.000, honor guru TPQ anak 4 orang sebesar Rp3.200.000, total pengeluaran Rp6.620.000. Saldo untuk saat ini tanggal 29 September 2023 jadi sebesar Rp7.379.000. Adapun untuk saldo yatim dan duafa sebesar Rp9.180.000. Pemasukan kotak yatim dan duafa bulan September ini sebesar Rp3.500.000. Jadi total saldo untuk yatim dan duafa sebesar Rp12.680.000. Untuk pengumuman selanjutnya yaitu Masjid Baitul Ikhwan rutin mengadakan taklim minggu pada sholat subuh, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2023 jam 5 pagi oleh Bapak Kiai Haji Ibrahim Karim. Itu nantinya undangan Maulid Nabi dari Masjid Al-Nizam pada hari Sabtu 30 September 2023 waktu jam 17.15 sampai pada Isya. Ruang di Masjid Utama Al-Nizam. Penceramah Al-Ustaz Fardan Garamatan atau pengasuh pondok pesantren Al-Fatih Kafah Nusantara. Adapun untuk yang bertindak petugas Jumat ini yaitu khotib dan imam Al-Muharram Bapak Ustadz Jajang Hibdimudin, muadzin Bapak Dr. Andes Budi Hidayat, dan bila depan Bapak Abdul Ghani. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang telah mengisikan sebagian hartanya. Mudah-mudahan menjadikan rezeki yang barokah dan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita bacakan surah Al-Fatihah, khususnya untuk diri kita pribadi, untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, dan terutama untuk para jamaah yang tidak bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan dapat hadir dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian laporan keuangan ini kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bittaqwallah fa inna man ittaqa wa man aqbalu zaza wa man syakara zada. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, mari kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas karunia rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita.
dan mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa nikmat dan penuh dengan manfaat yang kelak menghantarkan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semua tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah, hamba Rasulullah yang disintainya, yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kelak nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami selaku khotib tidak bosan-bosannya untuk mengajak baik kepada diri khotib sendiri maupun kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini pula Habib akan membawakan sebuah judul, yaitu menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini keadaan kehidupan kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita jujur menyaksikan keadaan tayangan-tayangan di media massa maupun di televisi, di grup-grup WA dan lain sebagainya, kita merasa terenyuh, merasa sedih melihat generasi muda ke depan. Coba Anda bayangkan, sekarang lagi booming yang namanya judi online, dan judi ini sudah masuk ke dalam ranah lingkungan keluarga kita. Sudah berapa banyak anak-anak kita yang menjadi korban daripada judi online tersebut. Ada juga selain game online, judi online, dan juga prostitusi online. Mungkin kalau zaman dulu, kalau kita mau berbuat salah, berbuat dosa, harus jauh-jauh keluar dari rumah, ke tempat-tempat maksiat, tempat pelacuran, ke tempat perjudian dan lain sebagainya. Namun dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, semua bisa diraih dengan genggaman tangan kita sendiri. Dulu kalau kita mau menonton atau menyaksikan pertandingan sepak bola harus pergi ke Senayan, ke tempat olahraga dan lain sebagainya. Namun kini sepak bola, bioskop, judi, apapun itu sudah ada di genggaman tangan kita. Inilah kita sebagai orang tua harus pandai menjaga diri anak-anak kita dan keluarga kita dari sentuhan-sentuhan teknologi seperti ini. Memang betul teknologi sesuatu yang kita butuhkan untuk kemajuan zaman. Kemajuan yang ada di berbagai belahan dunia saat ini bisa kita saksikan secara live. Kemajuan setiap negara kita bisa tahu karena dengan media massa yang begitu canggih pada saat ini. Namun di balik positifnya kemajuan teknologi ini pasti ada hal-hal negatif yang harus kita jaga dari keluarga kita. Begitu banyak anak-anak remaja yang terjerumus ke dalam perjudian, terjerumus ke dalam prostitusi online dan lain sebagainya. Inilah tugas kita, menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita untuk mampu menjaga diri kita, mampu menjaga anak dan istri kita di rumah agar terhindar dari siksanya api neraka. Lalu pertanyaannya, apakah kita mampu menjaga semua ini? Tentu harus ada usaha yang selalu dan kontinu kita lakukan
salah satunya adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Pendidikan yang diberikan kepada anak-anak kita jangan hanya pendidikan duniawi saja, jangan hanya pendidikan yang umum saja, namun berikan kepada mereka pendidikan agama sebagai dasar untuk menjadi rem dalam setiap perbuatan. Karena kalau kita saksikan akhir-akhir ini, anak SD sudah mampu menyakiti sesama temannya. Anak SMP sudah segitu sadisnya memperlakukan temannya yang tadinya temannya sebagai lawan, sehingga menjadikan anak tersebut bagikan sangsang bagi dirinya. Ini ironi, ini sedih, ini yang harus kita perhatikan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Jangan sampai kita terlena melihat anak kita di dalam kamar, mereka diam, tidak mau keluar rumah dan lain sebagainya. Tapi di dalam tontonan tersebut barangkali mereka menonton yang tidak baik, tontonan yang melanggar susila, tontonan yang kadang menjadikan HP yang mereka punya sebagai sesuatu alat untuk dijadikan tawuran secara langsung. Kita miris melihat keadaan anak-anak sekarang. Apa yang mereka cari, apa yang mereka banggakan. Seringkali mereka mengadakan siaran langsung hanya untuk tawuran. Padahal apa yang dicari ketika tawuran itu terjadi? Kalau tidak terluka, paling masuk rumah sakit, bahkan sampai masuk penjara dan lain sebagainya. Tentu ini bukan keinginan kita sebagai orang tua. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Anak yang kita miliki yang sebagai amanah yang Allah berikan kepada kita, mau dijadikan apa anak ini tergantung kedua orang tuanya. Sebagai selembar kertas yang kita miliki, kertas itu mau dijadikan warna merah bisa, dijadikan warna biru bisa, dijadikan warna hitam pun bisa, tergantung pemilik kertas itu sendiri. Demikian juga dengan anak-anak kita, mau dijadikan apa anak itu, mau dijadikan Yahudi Nasrani, tergantung kepada kedua orang tua yang mendidiknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih jauh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan ada suatu hari, akan ada suatu masa di mana anak dan hartamu tidak akan memberikan manfaat buatmu. Illa biqalbin salim, kecuali hati yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Lalu artinya apa? Kita sudah memiliki anak yang maju, memiliki anak yang cerdas, bahkan memiliki anak yang bisa dibanggakan, menjadi pegawai negeri, menjadi anggota DPR dan lain sebagainya, bahkan memiliki usaha yang maju dan lain sebagainya. Ketika kita kembali ke akhirat nanti tidak akan ada manfaatnya ketika anak itu tidak mengenal agama. Apa artinya anak seorang direktur kalau tidak bisa ngaji? Apa artinya punya anak seorang pejabat kalau tidak mampu mendoakan kita nanti? Kemudian harta yang kita miliki pun demikian. Barangkali kita punya mobil banyak, rumah bagus dan lain sebagainya, tidak akan memberikan manfaat kecuali harta yang kita gunakan di jalan Allah untuk berjuang di jalan Allah, bersedekah, membantu pembangunan masjid, musola, madrasah dan lain sebagainya. Itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama introspeksi diri. Di bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan seorang calon nabi yang bernama Muhammad, yang intinya untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi ini. Inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Oleh karena itu, yuk kita kembali kepada tatanan agama yang telah disampaikan Rasulullah SAW.
yang telah dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita menginginkan anak yang memiliki akhlakul karimah, anak yang mampu membawa kebahagiaan untuk kedua orang tuanya, anak yang mampu membanggakan kehidupan orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Seringkali ketidakpedulian kita kepada anak, seringkali ilmu yang kita miliki tidak mumpuni untuk mendidik anak, namun kadang kita masih cuek juga dengan kehidupan anak-anak. Kalau kita tidak mampu mendidik diri sendiri, tidak mampu mendidik anak-anak kita, berikan mereka ke tempat-tempat pengajian, berikan mereka kepada TPA dan lain sebagainya, agar mampu menjadi anak yang berakhlakul karimah, anak yang membanggakan kedua orang tuanya, anak yang sangat dinantikan oleh kita semua. Jangan sampai kita memiliki anak mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang harus kita perbuat kepada anak-anak kita? Berikan rasa cinta kepada anak-anak kita. Bergaulah sedemikian baik kepada anak-anak kita. Jadikan anak tidak hanya sebagai anak, jadikan mereka sebagai teman, jadikan mereka sebagai sahabat untuk mencurahkan apa yang mereka mau. Jangan terlalu arogansi dengan anak-anak, jangan terlalu banyak perintah kepada anak-anak. Jagalah anak-anak, bawalah anak-anak berbicara, berkomunikasi apa yang mereka mau dan apa yang kita inginkan. Sehingga insya Allah antara kedekatan orang tua dengan anak, kedekatan anak dengan orang tua akan menghasilkan cinta dan kasih sayang yang mampu menjadi rem dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tahu apa yang mereka lakukan baik dan buruknya, dan mereka tahu ini tidak baik orang tua atau ini baik buat orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita sama-sama senantiasa introspeksi diri. Di bulan Rabiul Awal itu kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki cinta dan kasih sayang kita kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, dan jadikan apa yang ada pada keluarga kita tidak hanya kita berkumpul di dunia, namun Allah kumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, irqaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, wa ya ayyuhal muslimuna taqullaha haqqa tuqatih wa lamu anna Allaha amarkum bis salati nabiyyikum qadima. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibul ila ma lakum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واهدل من هدل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والبلاء والفساد والمنكر والسدائد والسيوف المختلفة والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة